Pria itu menaburkan serbuk pada naga berkepala 3 yang kecil. Dalam sekejap naga itu bergerak untuk berevolusi. Raja hanya menatap naga itu. Dia mengira tubuhnya yang akan membesar. Tapi ternyata nafas apinya yang besar. Namun sang raja sekarang memiliki tubuh yang abadi. Bahkan api naga pun tidak bisa menyakitinya. Ivan yang melihatnya langsung menyadari masalahnya. Karena 1 hari yang lalu, Ivan menemukan pedang dewa yang dapat memberikan keabadian. Ratu sihir yang kuat tidak bisa mendapatkan pedangnya. Ivan menggunakan kekuatan pedang itu untuk menebasnya. Dia berhasil mengintimidasi para tentara. Ivan membawa pedang itu untuk Raja Iblis. Dia berharap Raja Iblis bisa membawanya kembali ke dunia modern. Tapi tak disangka setelah mendapatkan pedang. Karena permata ini Ivan tidak mati. Tak disangka saat sang raja mendapatkan batu itu. Ternyata mereka memberikannya batu yang palsu. Saat ini kedua senjata dewa semua berada di tangan lawan. Raja Iblis terlihat kesal dan memaksanya untuk kembali. Faselain tiba-tiba berubah menjadi wujud manusianya. Raja terjatuh ke tanah. Ivan bergegas mengambil pedangnya. Sekarang semuanya berada di tangan Ivan. Ketika Faselain memikirkan hal itu, Ivan memutuskan akan menyelamatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba dia menggunakan pedangnya untuk membuka pintu ruang dan waktu. Dia memilih untuk membuang senjatanya dari mereka. Meskipun Ivan sudah kembali ke tempat asalnya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih sedikit menyalahkannya sendiri. Dia merasa bersalah saat meninggalkannya dan melarikan diri. Ivan sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Dia menggunakan cara lama untuk kembali ke kerajaan Dewa Basan. Tapi kali ini dia gagal. Dan karena kelakuannya yang aneh, dia ditangkap dan dimasukkan ke ruang penahanan. Tidak lama kemudian, Ivan bertemu penyihir yang membawanya ke dunia sihir pertama kali. Tapi dia ingin menguji mantranya. Ivan terpaksa membantunya untuk mengambil barang yang disita. Untungnya trik dari pulau itu tidak pernah terbuang sia-sia. Penjaga itu langsung diserang oleh Ivan dan penipuannya berhasil. Penyihir mengeluarkan ramuan ajaib rahasianya. Setelah kembali ke kerajaan, gunakan barang ini untuk memanggil kekuatan sihir culong di penjara. Kemudian penyihir membuka pintu ruang dan waktu. Dan membawa Ivan kembali ke dunia penyihir. Tapi saat Ivan tiba di ruang bawah tanah, dia melihat naga jahat dalam legenda yang sangat kecil. Lalu dia mengeluarkan ramuan yang diberikan penyihir kepadanya, dan memberikannya pada naga itu. Sayangnya itu masih tidak berhasil. Namun dia ditangkap oleh penjaga. Naga itu memakan ramuannya di genangan air. Fraksi Raja Iblis ditangkap di istana. Raja melihat gerhana matahari di luar. Lalu memasukkan batu abadi itu ke dalam pedang suci. Dan dia bisa memiliki kekuatan abadi dari iblis. Saat ini tentara membawa Ivan ke aula besar. Dia melihat masalahnya sudah serumit ini. Ivan langsung mengeluarkan senjata modern untuk mengancamnya. Tanpa diduga, dia didorong oleh ratu. Setelah mendengar suara tembakan, raja telah tertembak dan terjatuh ke tanah. Ivan mengancamnya untuk tidak bertindak. Tapi ratu tiba-tiba tersenyum. Ternyata ritualnya sudah berhasil. Saat ini raja memiliki keabadian. Bahkan api dari naga pun tetap tidak melukainya. Karena untuk melawannya, Ivan mengambil tindakan yang berbahaya. Dia menyuruh raja untuk meletakkan pedangnya dan bertarung seperti pria sejati. Bahkan saat raja memegang pedang biasa, Ivan masih bukan tandingan raja. Selama pertempuran raja mulai menyombongkan diri. Dia mengatakan kepada Ivan tentang prajurit yang pemberani saat itu. Karena perebutan kekuasaan, raja dan ratu bergabung untuk mengalahkan ayah dari Ivan. Dan mendapatkan kekuasaan dari tangan lawan. Sekarang dia mempunyai tubuh yang abadi. Raja bisa saja menguasai tempat ini selamanya. Kemudian Raja Iblis tiba-tiba mengambil batu permata abadinya. Di dalam hati mereka pernah merasakan kehancuran. Kekuatan abadi juga akan hilang. Ran Raja bahkan setuju untuk berbagi kekuasaan dengan Raja Iblis. Tapi dia harus membunuh Ivan terlebih dahulu. Tapi Raja Iblis melihat keagungan dari Raja. Dia sudah siap untuk mengakhiri semuanya. Lalu Ratu segera menyerangnya. Dengan demikian batunya jatuh ke tangan Raja. Tapi Ivan dengan cepat menikam kaki sang Raja. Raja Iblis mengendalikan tangannya yang putus. Dan melempar permatanya ke arahnya. Raja Iblis langsung menghancurkan permatanya. Kekuatan kehidupan abadi benar-benar menghilang. Raja Iblis juga perlahan berubah menjadi abu. Setelah melihat ini Ratu langsung pergi dari kastil dan melarikan diri. Akhirnya sang ahli kimia kembali wujud aslinya. Negara ini mendapatkan kedamaian lagi setelah sekian lamanya. Tapi saat Ivan hendak kembali dengan Vasilisa,
Sang ratu tiba-tiba berada di zaman modern. Saat ini ada masalah yang lebih besar lagi. Makhluk yang awalnya jinak itu tiba-tiba menyerang para tentara. Itu karena ingin menyelamatkan pasangannya dari tangan manusia. Mereka terus berlari mengikuti sungai sejauh ribuan mil. Akhirnya sampai ke suatu tempat dan hidup berdampingan. Mereka segera mengkristal. Namun tak disangka telur itu menetaskan segumpal daging. Hewan ternak di desa telah dimakan olehnya. Orang itu tidak berdaya dan memohon kepada penjaga untuk membantu kerajaan. Pada saat ini Ivan langsung menghampirinya. Pria itu memberitahu keberadaan monster itu. Para tentara menghunuskan pedangnya dan mendekati monster itu. Dan Ivan membawa alat penyetrum. Sepertinya alatnya belum pernah dipakai. Dia malah tersengat oleh senjatanya sendiri. Ketika dia menyadari bahwa semua rekannya telah menghilang. Lalu di dalam kabut menggemakan sebuah suara. Makhluk itu bertanya apakah dia harus berduel atau tidak. Ivan menjelaskan bahwa dia hanya lewat saja. Dia hendak kabur dari tempat ini. Tapi rekannya menemukannya. Kau mau kemana? Mengapa kalian datang sekarang? Aku berencana untuk menyerangnya dari belakang. Kalian majulah dan aku akan berlindung. Kapten memerintahkan tentara menembakkan panahnya pada bayangan itu. Tapi saat kabutnya menghilang, mereka melihat tubuh lawan hanyalah daging. Dengan cepat dia melompat dan menjatuhkan para penjaga. Kemudian bersembunyi ke dalam hutan yang lebat. Kapten memerintahkan para prajurit untuk mengangkat perisai mereka. Setelah beberapa saat mereka berhasil. Makhluk itu jatuh ke tanah. Tapi saat mereka membuka perisainya, makhluk itu telah kabur menggunakan sihirnya. Saat ini dia berada di lubang pohon itu. Diam-diam menyerang kapten dari belakang. Makhluk itu menggigit kapten. Ivan menendangnya untuk menyelamatkannya. Tapi kakinya malah digigit. Ivan berusaha melepaskannya dan berhasil menghempaskannya. Makhluk itu menggunakan trik yang telah diatur sebelumnya. Dia mengenakan pakaian besi dan menyerang mereka semua. Dia menghempaskan para prajurit itu. Ivan tidak ingin terkena serangannya. Dia beralasan sedang memakai sepatu dan bersembunyi. Makhluk itu menyerang dengan sangat cepat. Dia meluncurkan serangan terakhir pada para penjaga. Tapi tanpa diduga, kapten segera mengambil palu dan menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Mereka berhasil menangkapnya. Ivan telah kembali pulang. Dia menekan tombol daya. Alat elektronik di rumah mulai bekerja. Dia berbaring di sofa untuk memberi makan bunga pemakan manusia. Sejak mengetahui pedang sihirnya bisa membawanya kembali. Sepertinya dia kembali zaman modern setiap hari. Dia menikmati latar belakang dari peradaban ilmiah. Ivan bermesraan dengannya di dunia penyihir. Namun hanya ada satu hal yang membuatnya tidak bahagia. Di dunia penyihir para tentara selalu menghancurkan perangkat miliknya. Ivan selalu mengalami kesulitan di tempat ini. Tapi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat produk modern, Ivan dapat menggunakan gulungan kertas toilet untuk ditukar dengan permata. Tapi raja merasa anaknya hanya melakukan itu setiap hari. Dia memintanya untuk berpartisipasi dalam kontes. Karena itu untuk membuktikan kekuatannya pada rakyat. Tapi Ivan tidak ingin menjadi tentara. Ayahnya menaiki batu besar itu. Dan mendeklarasikan kontes perekrutan pahlawan. Dan secara resmi telah dimulai. Ivan melihat pertarungan ini. Dia pun merasa bosan. Kapten menatap Ivan untuk memulai mantranya. Pria itu menamparkan naga api itu hingga terjatuh. Bahkan dinding kayu pun bisa dilubangi oleh tangannya sendiri. Lalu karena kekuatannya yang kuat dia bisa mengangkat raksasa itu. Dia membuka kandang dan memulai tantangan terakhir. Makhluk itu mendorongnya hingga terjatuh ke tanah. Ivan merasa bahagia saat melihat orang itu terjatuh. Tapi ini hanya tipuan dari kapten saja. Dia membuka matanya dan mencengkram makhluk itu. Lalu menjebak kepalanya pada jeruji besi dan menyelesaikan tantangannya. Semua orang mulai bertepuk tangan dan bersorak. Kapten memberikan bunga pada kekasih dari Ivan di depan umum. Dia bahkan memprovokasi Ivan untuk pergi ke ring. Melihat raut wajah ayahnya yang penuh harap, Ivan memutuskan untuk kembali ke zaman modern untuk membeli senjata. Tapi saat membuka pintu ruang dan waktu untuk keluar, penyihir itu tiba-tiba muncul di belakang Ivan. Penyihir menyentuh pedangnya. Dia merasakan kekuatan sihirnya telah habis oleh Ivan. Dan dia tidak tahu kapan kekuatannya akan kembali. Tapi Ivan harus pergi untuk melewati tantangannya. Postur tubuhnya tidak begitu bagus. Tapi tetap bisa melewati babak pertama. Lalu Ivan melewati tembok kayu itu dengan baik. Setelah itu Ivan menggunakan mantranya. Dan membiarkan raksasa itu menyelesaikan tantangannya sendiri. Tapi saat semua orang bertepuk tangan dan bersorak untuknya, seorang tamu tidak diundang datang mengendarai serigala ke kastil.
Tujuan mereka adalah mengambil pedang sihir dari tangan Ivan.